Minasan, konnichiwa. Hisashiburi ne. 今日は立命館 AP を留学に選んだ5つの理由をお伝えします。よろしくお願いします。 Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPI TV Study Abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI TV, kembali lagi di PPI TV Study Abroad. Pada episode kali ini, aku Fatia dari Jepang akan ngobrol-ngobrol santai dan sharing kepada kalian semua yang ada di rumah tentang 5 reasons why atau 5 alasan mengapa aku memilih untuk kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University. Nah, without any further ado, let's go and let's jump right in. Buat kalian yang belum kenal aku adalah mahasiswa semester 5 di Ritsumeikan Asia Pacific University atau kami biasa sebutnya Ritsumeikan APU. Nah, letaknya di mana sih Ritsumeikan APU ini? Dia bukan di Tokyo, bukan juga di Osaka, tapi ini ada di kota Beppu, itu ada di Pulau Fukuoka yang ada di sebelah selatannya Jepang. Langsung aja kita bahas alasan pertama dan alasan utama banget kenapa aku milih Ritsumeikan APU ini, yaitu karena Ritsumeikan APU adalah universitas internasional yang paling terkenal di Jepang. Ritsumeikan Asia Pacific University ini memiliki rate international students yang paling tinggi di Jepang ya. Itu dia bahkan nomor 1 di atas Tokyo University dan Waseda University yang merupakan universitas top-top juga di Jepang. Nah, Ritsumeikan APU ini juga punya international student dengan graduation rate paling tinggi se-Jepang. Karena Ritsumeikan APU ini adalah kampus internasional, itulah mengapa kalau misalnya kita nih pengen kuliah di Ritsumeikan APU, kita nggak harus bisa bahasa Jepang dulu buat kuliah di sana, karena mata kuliahnya itu dia pelajarannya pakai bahasa Inggris. Tapi jangan salah dulu ya, bukan berarti kita yang kuliah di Ritsumeikan APU ini nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu enggak ya, itu salah banget karena kita di sana diwajibkan untuk mengambil pelajaran bahasa Jepang itu selama 2 semester wajib sebanyak 16 SKS. Itu levelnya kira-kira sampai intermediate yang kira-kira untuk percakapan sehari-hari. Misalnya pingin pergi ke pasar, beli sesuatu, atau tanya lokasi, itu kan supaya bisa ya di saat kita kesulitan. Itulah mengapa kami diwajibkan untuk mengambil mata kuliah bahasa Jepang itu sampai level percakapan. Nah, tapi kalau misalnya kita kepingin lanjutin ngambil bahasa Jepang ke tingkat yang lebih tinggi, itu juga ada banget opsinya, mulai dari pre-advance, advance, sampai juga career Japanese. Tapi itu opsi, sekali lagi yang wajib cuman intermediate. Jadi bukan berarti kita nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Kita malah belajar bahasa Jepang sambil kuliah juga kayak gitu. Belajar bahasa Jepangnya itu juga intensif selama 2 semester. Nah, jadi itu tadi alasan pertama aku, karena kita bisa kuliah di universitas di Jepang tapi nggak harus bisa bahasa Jepang dulu. Nah, moving on to my second reason, yaitu kita bisa dapat kesempatan beasiswa sampai dengan 100%. Nah, jadi gini teman-teman, buat kalian yang pingin kuliah di APU nih, waktu pertama kali kita daftar, itu kita bakalan ditawarkan untuk mendapatkan tuition reduction scholarship atau bahasa Indonesianya pengurangan biaya kuliah pada setiap semesternya. Nah, yang ditawarkan ini mulai dari 30% sampai dengan 100%. Alhamdulillah aku sendiri kemarin dapat 80% pengurangan biaya kuliah. Dan ini prosedurnya menurut aku cukup simple ya, karena caranya cukup mengisi pertanyaan di lembar esai yang ada di formulir pendaftaran aja kayak gitu. Setelah itu kita bakalan dilanjutkan untuk diinterview oleh profesor-profesor yang mengajar di APU langsung di kantor cabang APU di Jakarta untuk menentukan berapa besar persentase beasiswa yang kami bisa dapatkan. Nah, tapi nggak hanya itu aja teman-teman, karena kita ini international student. Nah, setelah kita ini udah keterima di
Ritsumeikan APU, setelah kita udah jadi admitted applicants, kita otomatis langsung mendapatkan beasiswa yang namanya JASO. Itu karena diberikan ke seluruh mahasiswa internasional yang ada di Ritsumeikan APU selama 6 bulan pertama. Nah, itu sangat amat berguna banget ya untuk kita settle di 6 bulan pertama, karena kan kita baru pindah. Untuk belanja kebutuhan di 6 bulan pertama itu sangat amat cukup banget. Nah, selain itu juga masih banyak tawaran-tawaran beasiswa lainnya, karena banyak sekali private company itu yang bekerja sama kampus kita untuk menyediakan beasiswa itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang terpilih seperti itu. Jadi kesempatan beasiswa di APU itu sangat banyak banget teman-teman. Itu adalah alasan kedua aku kenapa aku pilih Ritsumeikan APU. Nah, next moving on ke alasan ketiga kenapa aku memilih Ritsumeikan APU. Nah, alasan ketiga ini berkaitan dengan kota Beppu, teman-teman. Kota Beppu sendiri itu terkenal dengan Beppu di Onsen City. Onsen sendiri berarti hot spring atau pemandian air panas. Jadi di Beppu itu banyak sekali memang tempat pariwisata pemandian air panasnya seperti itu. Walaupun juga kampus kami itu ada di atas gunung ya, benar-benar di atas gunung seperti ini, jauh dari mana-mana, tapi kita bisa dapet banget view yang estetik luar biasa karena kita di atas gunung. Pemandangannya itu kanan kiri pegunungan dan perbukitan di sekitar kampus. Nah, terus karena kita di atas, kita bisa ngelihat ke bawah ke city view kota Beppu gitu ya, apalagi kalau malam Beppu at night, wah luar biasa banget. Dan juga ini uniknya, walaupun kita di gunung, kita juga pemandangannya bisa lihat laut guys. Jadi pemandangannya keren banget walaupun kita itu di desa ya, katakanlah Beppu itu. Nah, selain kita bisa ngelihat gunung dan laut, karena kita letaknya itu di dekat Korea ya, kita tuh waktu musim salju kita tuh dapat banget salju yang turun. Seketika kampus kami itu berubah menjadi Narnia karena putih banget semuanya, dan saljunya yang turun tuh bener-bener tebel banget sampai semuanya tuh putih kayak gini guys. Jadi kita seru banget kalau musim dingin, kita bisa main salju juga sama teman-teman, ngerasain gimana sih turunnya salju kayak gitu. Selain itu, Beppu kan juga bukan ibu kota seperti Tokyo atau kota-kota pariwisata yang terkenal seperti Osaka. Jadi otomatis biaya hidup di Beppu itu jauh sekali lebih murah daripada tinggal di Tokyo seperti itu. Bahkan yang tinggal di Beppu itu biaya hidupnya bisa setengahnya hidup di Tokyo. Katakanlah biaya apartemen di Tokyo itu bisa sampai 72.000 yen. Tapi di Beppu kita itu cuman 30.000 yen. Nah, itu juga alasan mengapa aku tuh pilih di APU, karena itu tuh ekonomis banget buat kita semua yang on a tight budget. Jadi nyaman banget tinggal di Beppu karena kurang lebih biaya hidupnya itu nggak jauh dari biaya hidup di Indonesia. Moving on to the fourth reason. Nah, selain tadi kita udah ngomongin tentang biaya hidup dan ekonomisnya hidup di Beppu, nah kami itu juga sebagai pelajar di Beppu, terutama di Ritsumeikan APU itu kita bisa banget part-time job guys. Jadi buat kalian yang pingin hidup mandiri secara ekonomi, itu tuh bisa banget kalian coba dengan ikut di part-time job itu, karena kesempatan part-time job itu banyak banget. Especially kampus APU sendiri itu juga sangat amat suportif dan membantu kami banget, karena mereka itu bakalan membantu mulai dari mengurus visa kerja dan juga bahkan ada pekerjaan yang ditawarkan di dalam kampus. Karena sebagai mahasiswa tahun pertama itu kan akan sulit ya untuk mencari kerja di luar kampus, seperti kerja di supermarket itu mungkin agak sulit untuk mahasiswa tahun pertama. Oleh karena itu Ritsumeikan APU ini dia menawarkan beberapa lowongan pekerjaan seperti menjaga kafetaria, menjaga perpus, menjadi asisten dosen. Itu semuanya udah tersedia di kampus dan mereka bakalan bantuin semua prosesnya, itu ada guidance-nya. Jadi buat kalian yang pingin part-time job itu jangan khawatir lagi nyarinya kemana dan gak usah bingung, karena semua udah ada petunjuknya dari kampus kayak gitu. Tapi sekali lagi inget ya guys, akademis tetap yang nomor 1.
Nah, last but not least, alasan kelima aku untuk memilih Ritsumeikan EPU ini karena kita kan kampus dengan multicultural environment, kita bisa mengikuti banyak banget kegiatan multicultural event untuk network expansion kita. Nah, mulai dari yang pertama itu ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikulernya untuk kalian yang suka di bidang seni gitu ya. Itu ada berbagai macam banget, mulai dari narian Jepang, alat musik Jepang, atau tarian Hawaii kalau suka, bahkan tari saman itu juga ada ekskulnya. Atau kalian yang suka nyanyi atau main drama itu juga ada. Hobi kalian itu bakalan sangat amat terakomodasi dengan organisasi ekskul yang ada di EPU. Nomor 2, untuk melatih leadership skill, communication skill, dan teamwork skill, aku juga saranin kalian untuk coba lihat-lihat organisasi yang ada di EPU. Itu ada berbagai macam banget. Kalau aku sendiri ikut di Apuina Community, itu adalah komunitas Indonesia yang ada di EPU. Selain itu juga ada banyak sekali organisasi akademis seperti ada IRSA, itu kepanjangannya International Relations Student Association, itu adalah circle-nya anak hubungan internasional ya. Terus ada juga GBL, Global Business Leaders, itu circle-nya anak bisnis. Mereka itu yang biasa bikin event Global Business Case Challenge, dan itu mereka udah sangat amat terkenal banget di Jepang karena Global Business Case-nya Jepang itu kita yang selalu jadi host kayak gitu. Jadi jangan lupa cobain untuk ikut organisasinya. Selain itu, mata kuliah yang ada di kampus kami itu kebanyakan tugasnya itu teamwork. Kami bakalan bekerja di dalam satu tim yang itu tuh dipilihin sama profesornya. Jadi kita nggak bisa milih sendiri. Tujuannya adalah supaya kita tuh bisa mengenal dan bekerja dengan orang dengan berbagai macam background. Karena kalau misalnya milih sendiri takutnya kan kayak Indonesia aja atau Jepang aja. Nah, kalau dipilihin ini kita biasanya satu grup 6 orang, dan itu semuanya benar-benar dari berbagai macam negara. Kayak satu dari Korea, satu dari Cina, satu dari Amerika, satu dari Afrika, kayak gitu. Jadi itu tuh kesempatan untuk mendapatkan international environment-nya itu sangat amat maksimal banget di EPU. Nah, jadi dengan kita punya teman internasional, kita juga belajar kultur mereka secara tidak langsung gitu ya, gimana cara mereka bekerja di dalam tim. Itu tuh juga akan menguntungkan bagi future karir kita kelak gitu, karena kalau misalnya kita punya temen dari berbagai macam negara nih, nanti kalau misalnya kita udah lulus dan mau cari kerja, otomatis itu kita bakalan insya Allah lebih mudah ya mencarinya, karena kita udah punya network di seluruh dunia gitu. Insya Allah bakalan dimudahkan. Nah, itu tadi 5 reasons why kenapa aku memilih Ritsumeikan Asia Pacific University. Nah, untuk kalian yang lagi nonton, yang mungkin tertarik untuk kuliah di Ritsumeikan EPU untuk S1, S2, ataupun S3, bisa banget tanya aku lebih lanjutnya tentang gimana sih prosedurnya dan segala macamnya di Instagram aku di bawah ini ya, @fatiafairuza. Nah, sampai segitu dulu guys episode PPI TV Study Abroad kali ini. Aku Fatia beserta kru PPI TV lainnya pamit undur diri. Tapi jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama videonya, komen di bawah untuk tanya-tanya lebih lanjut, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. PPI TV dari pelajar untuk pelajar.